Jadi selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fadlan Rifki Syawal, NIM 2402 1106 0034. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait proyek ujian akhir semester saya untuk mata kuliah struktur data. Nah, jadi di sini untuk judul eh, saya mengambil sistem manajemen untuk gym. Yang dimana sini ada latar belakang itu perkembangan teknologi informasi memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor termasuk sektor kebugaran. Namun masih banyak tempat usaha gym yang menerapkan administrasi secara manual seperti pencatatan absensi, manajemen antrian, dan penyusunan laporan. Pengelolaan manual tersebut seringkali menimbulkan permasalahan seperti antrian panjang di jam ramai, kesalahan pencarian data, pencatatan data, serta keterlambatan dalam pengujian metode operasional. Oleh kondisi tersebut, diperlukan suatu sistem berbasis komputer yang mampu mengotomasi proses administrasi pada gym. Pada proses ini dikembangkan sebuah aplikasi manajemen gym menggunakan bahasa C++ yang menerapkan konsep struktur data seperti ada link list, lalu queue, stack, sorting, searching, dan file handling. Di mana aplikasi ini dirancang menggunakan compiler dev C++ sesuai kebutuhan pembelajaran. Nah, jadi kita langsung ke mungkin demo dulu untuk pertama. Jadi di sini saran. Oke. Jadi dia muncul. Jadi di sini ada em, waktu kita run kodenya, dia akan muncul istilahnya halaman login lah. Karena ini saya menggunakan command line interface. Jadi di sini tampilannya hanya begini. Jadi untuk username-nya itu admin. Ya. Nah, nanti akan terbuka apa namanya? Beberapa menu di sini ada tambah member, tampilkan member, cari member, lalu edit member, hapus, antrian data, check in, check out, lalu ada set absensi, lalu ada sorting, searching, lalu undo terakhir, export ke CSV, lalu menyimpan dan ada juga mengubah kredensial admin, mengubah username dan password admin atau menambah kapasitas gym. Di sini contoh kapasitasnya ada 20-an, bisa kita ubah. Misalkan kita buka menu 14 itu kalau misalkan kita tidak akan mengubah kredensial admin, kita enter saja, enter, enter, lalu ubah ke misalkan sini 50. Maka dia akan terubah jadi 50 di sini. Contoh di sini saya menambahkan member satu, ID-nya itu satu, lalu nama itu satu Fadlan, mau paket bulanan, tahunan atau dan lain sini saya saja. Umur 14. Nah, nanti akan muncul total member satu di sini. Coba kita tampilkan. Nah, akan muncul di sini. Coba kita tambah lagi. Sini ID-nya 2. Syawal. Tahunan. Ini muncul. Sini sudah muncul. Ada 2 member. Lalu jika kita edit. ID yang ingin jadi misalkan satu. Nama baru. Contoh di sini saya ubah jadi Atresi. Paket baru tidak. Umur baru tidak. Salah. 0. Oke. Iya, maka akan menjadi contoh nah, sini sudah diupdate. Nah, lalu sini ada untuk check-in member, sini 7 misalkan 7 member yang akan di check-in 1. Nah, sini akan muncul 1 per 50. Artinya ada satu member yang sudah check-in. Lalu untuk antrian sini ada 6, tambahkan ke antrian. Nama pengguna atau member, sini address. Lalu kita masuk lagi ke antrian, lalu kita lihat antriannya. Nah, sini ada drive di sini muncul. Lalu untuk absensi,
Nah, sini waktu muncul sesuai timestamp lah. Lalu ada export to CSV. Nah, sini muncul di sini. Lalu ada save all dan keluar. Jadi untuk penjelasan codingnya mungkin. Jadi sini ada beberapa library yang saya saya impor. Jadi ada library IOStream ini untuk seperti biasa itu untuk input dan output. Lalu ada string itu untuk manipulasi string atau mengelola. Lalu ada vector untuk menyimpan untuk menyi- untuk menyimpan undo stack atau absensi. Lalu ada fstream ini untuk apa namanya untuk baca atau tulis file. Lalu ada stream ini untuk parsing data file, ada limits ini untuk validasi input, ada algorithm ini untuk sorting, lalu ada helper juga, lalu si time ini adalah mengambil waktu. Jadi sini ada using namespace std ya untuk sekedar persingkat saja baris kodenya. Lalu sini ada using ll itu jadi tipe datanya long long itu kita masukkan ke variable ll. Lalu sini ada constring file member itu untuk data gym, lalu file q itu q txt, file config config txt, file csv data gym csv absensi absensi csv. Nah, lalu secara default itu kapasitas gymnya itu 20 seperti yang sudah kita lihat tadi ada 20 orang lalu kita ubah jadi 50. Lalu sini ada struktur untuk membernya, ada ID yang tipe datanya itu integer, lalu ada nama string, paket string, umur integer. Nah, jadi untuk program ini saya menggunakan apa? Structure dan juga array untuk database-nya. Jadi sekedar database sederhana, basis data sederhana. Jadi saya tidak menggunakan DBMS. Eh, saya hanya menggunakan struktur dan juga array untuk basis datanya. Lalu ada eh, enum action type. Jadi di sini ada add itu untuk undo dengan menghapus member baru, lalu ada remove itu menambahkan kembali member yang dihapus, lalu edit itu ada mengembalikan nilai lama dan juga ada non. Lalu ada struktur apa keynote yang dimana ini ada nama untuk string. Nah, ini untuk mengimplementasikan link list queue. Dimana itu dia menggunakan FIFO, FIFO atau first in first out. Lalu ada itu struktur ini untuk antrian gym ketika gym penuh. Lalu ada absensi record. Ini untuk menyimpan history check-in dan juga check-out. Yang dimana dia ada member ID, integer, nama string, dan juga waktu string. Lalu sini ada variable global yang dimana ini untuk link list untuk member yang ini. Lalu ini untuk antrian dan ini untuk undo stack dan juga absensi. Lalu ini untuk kapasitas gymnya dan juga jumlah member yang sedang berada di dalam gym atau yang sudah check in lah. Lalu ini ada function-function bantuan. Jadi sini ada clear input. Ini untuk membersihkan buffer input. Lalu ada input integer. Ini untuk validasi agar input itu selalu angka. Lalu ada input line. Ini untuk input string pada satu baris. Lalu sini ada get current time string, di mana ini mendapatkan waktu real time untuk absensi. Jadi contoh rupa tadi ada absensinya itu jam 11.27 kalau nggak salah. Nah, dia akan langsung secara real time lah untuk timestampnya. Lalu sini ada uh, ada operasi CRUD-nya dia. Uh,
yang ini. Jadi ada operasi CRUD yang sederhana, create, update dan juga delete. Jadi sini untuk menambah member, minta input ID, lalu ada nama, lalu ada paketnya juga dengan umur. Lalu dia akan dimasukkan ke structure member. Nah, nanti dia akan menampilkan output member berhasil ditambahkan. Terus sini ada display member, itu untuk menampilkan member. Lalu ada delete, itu untuk menghapus. Dan ada edit untuk mengedit. Nah, lalu mana tadi? Nah, ini intinya doubling list ini untuk mencari member berdasarkan ID-nya. Jika ID eksis, maka uh, dia akan mengembalikan fungsi ini. Lalu kita lanjut ke sortingnya atau searching. Karena link list tidak mendukung binary search, data diubah dulu jadi vektor. Di sini bisa kita lihat vektor member. Dia menggunakan pointer lalu ke to vektor. Kemudian dia merge sort. Di sini ada fungsi merge sort by ID dan juga nama. Jadi dia gunakan untuk menampilkan data secara terurut berdasarkan ID dan juga ada yang berdasarkan nama. Di dalam sini ada operasi looping, ada menggunakan for dan juga while. Nah, lalu sini ada binary search. Ini untuk mencari member berdasarkan ID-nya untuk vektor yang sudah disortir. Lalu sini ada key, ada queue. Dia diimplementasikan manual memakai pointer. Di mana dia di sini untuk fungsi yang ini dia menambahkan nama ke belakang antrian. Lalu sini ada deq, itu mengenalkan nama paling pertama atau nama yang paling depan. Lalu nah ini dia. Lalu ada display itu untuk menampilkan keseluruhan antrian yang sudah ditambahkan. Nah, lalu di sini ada absensi untuk check in atau check out. Lalu, jadi dia pertama itu untuk fungsi yang ini dia check in member itu mencari ID, find member not by ID. Jika gym penuh maka masuk ke antrian. Jika jika membernya tidak ditemukan maka akan menampilkan output ini. Lalu jika gymnya sudah penuh maka akan muncul ini, gym sudah penuh kapasitas, member akan dimasukkan ke antrian tunggu giliran. Nah, lalu sini ada record absensi. Jika belum penuh maka dia akan menambahkan ke rekaman absensinya, lalu dia di increment yang ini. Nah, lalu lanjut ke checkout, dia mengurangi okupansi. Jadi yang apa? Member yang sedang berada di gym sekarang itu dia akan dikurangi. Jika ada antrian, ambil orang pertama, langsung check-in otomatis, auto okupansi di increment. Lalu ada undo function. Nah, ini untuk display absensi. Rewind absensi ini hanya untuk menampilkan saja. Nah, jadi di sini ada undo function ini untuk program yang ini dapat membatalkan penambahan member, penghapusan member atau edit member. Nah, jadi kita sudah mendeklarasikan action type-nya tadi ada add, ada remove dan juga edit. Jadi jika add type-nya itu add, maka dia akan menghapus node. Jika dia remove, maka mengembalikan node yang dihapus. Jika dia edit, maka akan mengembalikan nilai yang telah diubah ke nilai yang sebelumnya. Nah, lalu sini ada untuk file input outputnya. Save member to file. Jadi ini intinya hanya untuk menyimpan file. Dia hanya untuk membaca dan juga menulis file. Save member to file, lalu ada load member from file, lalu ada save queue to file, ada load queue from file, ada save config, ada load config. Nah, ada juga untuk export to CSV.
Ada juga save absensi ke dalam file. Dan di sini ada fungsi untuk otoritasnya untuk admin. Jadi dia ada fungsi bernama login dengan tipe data boolean. Dia mengambil input username dan juga password dan juga akan mencocokkan dengan kredensial. Jika admin user dan juga admin passnya cocok, maka dia akan mengembalikan login sukses, return true. Jika jika tidak cocok, maka akan return false. Di sini juga ada fungsi untuk mengubah kredensial adminnya. Di sini meminta username baru, ada password baru, ada juga ubah kapasitas gym saat ini. Nah, ini untuk menu sorting searchingnya. Bisa dilihat di sini ada sort by ID, ascending, lalu ada by nama, juga ada binary search by ID dan juga uh, apa menu terakhir itu kembali ke menu sebelumnya. Nah, di sini ada submenu dan juga main menu. Queue submenu ini untuk antrian. Nah, lalu di sini ada menu utamanya. Ini hanya untuk tampilan saja. Ini isi out semua. Ini untuk clean up. Itu maksudnya untuk free all memory yang sudah untuk operasi-operasi yang sudah kita jalankan. Nah, di sini terakhir ada fungsi mainnya atau fungsi utama. Jadi dia buat config, pokoknya eh, memuat segala file yang ada, lalu dia cout, gym up, lalu cout juga login admin diperlukan untuk melakukan perubahan. Lalu sini dia memanggil fungsi login tadi untuk otoritas admin. Nah, yang ini fungsi login. Nah, lalu eh, memunculkan pilihan untuk jadi dia meminta ada mendeklarasikan pilihan sebagai integer, lalu ada operasi do. Jadi dia melakukan show main menu, fungsi yang ini menampilkan main menu, lalu dia meminta input pilihan menu berupa angka. Lalu ada switch sini case 1 jika ini ditolak login sebagai admin, case 2 display member, case 3 itu masukkan ID untuk cari. Case 4 akses ditolak login sebagai admin, case 5 akses ditolak login sebagai admin, case 6 itu menampilkan submenu, case 7 masukkan ID member untuk check in, case 8 masukkan ID member untuk check out. Dan begitu seterusnya. Jadi ada beberapa case yang dimana jika tidak login sebagai admin maka aksesnya akan ditolak. Lalu dia case 0 itu keluar tanpa menyimpan. Jadi maksudnya untuk membernya itu tetap bisa mengakses init walaupun bukan sebagai admin, tetapi ada beberapa restriction atau beberapa halangan yang dimana jika bukan admin maka ada beberapa menu yang akan diaksesnya itu ditolak. Tentunya ada menu keempat, 5, 4 itu untuk edit member, 5 itu untuk hapus member, dan begitu seterusnya. Ya, kurang lebih itu untuk penjelasan codingnya. Di sini akan muncul nah, sini contoh dari yang sudah kita buat tadi, muncul file output. Di sini ada q.txt, lalu ada data gym.txt, ada chassis juga, ada config-nya juga, ada absensi contoh di sini. Nah, sini ada ini untuk file check-in-nya. Lalu sini ada untuk nah ini untuk member-membernya. Ya, kurang lebih begitulah untuk pembahasan UAS dan semester proyek mata kuliah struktur data kelas B yang diampu oleh Mir Randy Syafitra. Dan kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.